Selamat pagi Ibu, kenalkan nama saya Dr. Emina Stefania menjaga kulit pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik Ibu, pada hari ini Ibu datang dengan keluhan seperti apa Bu? Saya seperti berdebar-debar aja sudah. Oke, ada keluhan. Oke, sesak nafas mungkin Ibu? Belum sih. Belum ya Dok? Maksud saya belum ya Bu ya? Oke, baik Ibu, selain kita akan melaksanakan pemeriksaan untuk DVP ya Bu ya, atau jugular vein pressure ya Bu. Nanti saya akan menggunakan beberapa alat seperti penggaris dan juga center ya Bu ya. Nanti saya akan periksa di bagian sekitar leher. Nanti Ibu bisa baik pemeriksaan saja. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya ceritakan nama terlebih dahulu. Ibu bisa langsung ke pemeriksaan ya Bu ya. Baik Ibu, jadi sekarang kita akan melaksanakan pemeriksaannya Bu ya. Saya akan berdiri di samping kanan Ibu, kemudian Ibu bisa sedikit melebarkan area leher Bu ya. Baik, sudah dilakukan. Kemudian sekarang Ibu bisa menoleh ke arah kiri ya Bu ya, berlawanan dengan posisi saya berdiri. Kemudian sekarang saya akan menyangkatkan di bagian leher untuk melihat apakah ada denyut dari vena jugularis ya Bu ya. Permisi. Oke baik, setelah itu sekarang saya akan meletakkan permisi ya Bu. Jadi kemudian sekarang saya akan meletakkan satu penggaris di bagian monodural sternum, kemudian secara horizontal sampai di batas paling tinggi denyutan dari jugular vein-nya. Baik, di sini di angka 1 ya Bu ya. Oke baik, hasilnya masih normal. Jadi nanti untuk perhitungannya sendiri adalah 5 ditambah dengan 1 untuk dari hasilnya sendiri. Oke baik Ibu bisa kembali duduk, lalu saya akan menceritakan nama kembali. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Emina Stefania menjaga kulit pada hari ini. Sebelumnya Ibu siapa? Baik Ibu, pada hari ini tadi Ibu bertanya dengan keluhan bagian belakang tumit Ibu sampai atas itu kan berkelok-kelok ya Bu ya, di bagian betis. Nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan, beberapa pemeriksaan. Nanti saya akan menonton di bagian sekitar betis Ibu ya Bu ya. Nanti Ibu juga harus sedikit membuka celananya ya Bu ya di bagian betis. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya ceritakan nama terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa berbaring saja. Baik Ibu, bisa silakan berbaring. Pertama di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu ya Bu. Di sini saya akan memperhatikan vena-vena yang mengalami varises itu kayak bawah. Apakah vena tersebut vena superficial utama atau cabangnya? Nah biasanya vena yang lebar itu kan tampak berkelok-kelok ya Bu ya. Permisi. Baik Ibu, di sini untuk inspeksinya saya lihat memang ada berkelok-kelok ya Bu ya di bagian tungkai bawah yang kanan. Kemudian untuk palpasinya di sini saya akan meraba di daerah betisnya Ibu ya. Betisnya Ibu. Baik, di sini saya lihat saya rasa memang ada berkelok-kelok ya Bu ya. Kemudian saya lihat ada perkusi. Saya lakukan perkusi di bagian vena-vena yang mengalami pelebaran. Isi ya Bu. Oke, baik, di sini saya perkusi memang ada baik di sini baik Ibu, di sini setelah saya lakukan perkusi memang terdapat vena gelombang dari aliran venanya Bu ya. Baik. Kemudian sekarang untuk tes yang pertama kita akan lakukan tes triangular Lumberg ya Bu ya. Dengan sini Ibu bisa mengangkat tungkai kaki Ibu terutama di bagian yang kanan terlebih dahulu ya Bu ya, 90 derajat. Silakan. Kemudian 8 ini selama 10 menit. Kemudian setelah itu saya akan mengambil apa namanya ini? Sini namanya apa sih? Tourniquet. Silakan. Baik, sekarang Ibu bisa melakukan
pengangkatan tungkai seperti ini selama 10 menit ya Bu ya. Kemudian setelah itu udah sudah 10 menit, saya akan memasangkan tourniquet. Permisi ya Bu ya. Oke, baik, kemudian setelah itu bisa diturunkan lagi. Kemudian sekarang Ibu bisa berdiri ya Bu ya. Dan sini tetap mengoklusi vena. Kemudian setelah itu baik, Ibu bisa berdiri selama 20 detik ya Bu ya. Kemudian setelah 20 detik nanti saya akan melepaskan kompresinya. Kemudian saya akan melihat apakah melihat pengisian pada tungkainya. Baik, permisi ya Ibu, bisa berputar ke arah belakang saja. Oke, baik, permisi ya Bu, saya lepaskan tourniquetnya. Ya, kemudian dilihat ini untuk pengisiannya. Normalnya itu vena superficial terisi memang untuk ibunya normal ya Bu ya, yaitu memakan waktu sekitar 35 detik. Nah, kemudian setelah itu pemeriksaan juga saya lakukan pada bagian kontralateral. Baik Ibu, silakan kembali. Baik Ibu, untuk penyampaian hasilnya tadi untuk pada saat Ibu menggunakan tourniquet itu pengisiannya lebih dari 35 detik ya Bu ya, jadi itu benar normal. Tapi setelah saya lepas tourniquetnya itu pengisian untuk vena di Ibu itu di bawah 30 detik Ibu, jadi tidak belum dinyatakan normal. Jadi akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan untuk manuver pertes ya Bu namanya. Ibu bisa berdiri silakan. Ibu bisa berdiri, kemudian saya akan memasangkan tourniquet lagi ya Bu ya, memasangkan tourniquet. Kemudian nanti Ibu bisa melakukan gerakan berjinjit seperti ini ya Bu ya, itu sebanyak kurang lebih dalam waktu 10 kali ya Bu ya. Baik, permisi sebelah sini ya Bu. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Bangun. Ini saya letakkan di bawah lutut, kemudian sekarang bisa melakukan berjinjit, gerakan berjinjit 10 kali. Terus baik Ibu, setelah Ibu melakukan gerakan menjinjit sebanyak 10 kali, kemudian sekarang saya akan melihat terlebih dahulu pengisiannya pada saat terpasang tourniquet. Kemudian setelah itu saya akan lepaskan tourniquetnya. Baik, untuk melihat pengisiannya ya Bu ya. Oke, baik, untuk penyampaian hasilnya bisa lanjut lagi Ibu. Baik, untuk penyampaian hasilnya itu bila vena yang terletak di bagian distal dari ikatan itu kempis atau kosong, itu berarti kartu vena bagian kartu venanya itu tidak berfungsi dengan baik ya Bu ya, jadi itu kurang baik ya Bu ya untuk pengisiannya. Nah, kemudian karena kurang baik akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan Homan sign ya Bu. Sekarang Ibu bisa tidur terlentang saja. Baik, Ibu bisa terlentang dengan tungkainya ekstensi ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang untuk pemeriksaan Homan sign-nya akan saya lakukan dengan posisi terlentang seperti ini ya Bu ya. Kemudian kedua tungkai Ibu dalam posisi ekstensi saja. Kemudian setelah itu saya akan mendorsalfleksikan yang seperti ini. Kemudian apakah terasa sakit Ibu di bagian betisnya? Terasa dong. Terasa sakit ya Bu ya. Untuk di bagian satunya di kontralateral terasa sakit juga Ibu. Oke, baik. Kemudian untuk hasilnya bisa kalian duduk lagi Ibu. Duduk lagi Ibu. Untuk hasilnya itu tadi kan Ibu merasakan nyeri di kedua kaki ya Bu ya, tapi lebih nyeri di bagian kaki yang kanan ya Bu ya. Berarti hasil Homan sign-nya itu positif ya Ibu. Jadi Ibu bisa untuk lebih banyak lagi mobilisasi seperti gerak-gerak jalan sore seperti itu ya Bu ya, supaya sirkulasinya menjadi bisa lebih lagi. Oke, baik Ibu, ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Baik, terima kasih Ibu sudah melakukan pemeriksaan pada hari ini. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan kembali. Ibu bisa tunggu. Baik.